Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah menjadikan umur kita semua panjang, dalam keadaan sehat walafiat, terjaga dari segala bahaya, dari segala sesuatu yang tidak baik, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka melakukan kegiatan belajar mengajar. Auladi rahimakumullah, yang rencananya pelajaran kita ini sebetulnya sudah bisa dilakukan dengan bertatap muka, tetapi karena keadaan masih belum memungkinkan, sehingga kita masih harus belajar melalui daripada daring. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Bagaimana sih agar kita bisa melakukan perbuatan itu dengan ikhlas? Kalau kita berbicara tentang ikhlas, jawaban-jawaban yang terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memperoleh ikhlas dalam penghambaan kepada Allah SWT, dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dalam ibadah yang kita lakukan, maka ada beberapa poin yang harus kita bahas. Pertama, definisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Pengertian ikhlas itu bagaimana? Kemudian tingkatan-tingkatan ikhlas itu ada berapa macam? Jadi ikhlas juga memiliki tingkatan-tingkatan. Dan apa faktor penghalang seseorang sehingga dia tidak bisa ikhlas dalam penghambaannya kepada Allah? Dan bagaimana kita agar bisa memperoleh keikhlasan dalam ibadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan? Itu poin-poin yang harus kita kaji, harus kita pelajari ketika kita ingin membahas bab ikhlas. Yang pertama, definisi ikhlas. Definisi ini kita ambil dalam buku-buku akhlak, irfan, dan tafsir yang disebutkan dalam beberapa kitab seperti Mi'raj As-Sa'adah, karangan daripada Al-Allamah Naraqi. Antum bisa lihat di atas itu halaman 486, Kimia Sa'adat, Imam Ghazali jilid 2 dalam halaman 453. Kemudian dalam Sihil Hadis, 40 hadis, Imam Khomeini halaman 238, Al-Urwatul Wuthqa, Sayyid Muhammad Kazim Toba-Tobai jilid 1 halaman 472, dan dalam Mizan pun juga disebutkan. Ini definisi ini terkait dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ayat 38, ayat 142 dari surat An-Nisa, dan ayat 47 dari surat Al-Anfal, serta ayat ke-6 dari surat Al-Ma'un. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya motivasi utama dalam melakukan perbuatan-perbuatan penghambaan, kelayakan, keridhaan Allah SWT, mencari keridhaan Allah SWT,
bukan mencari kelayakan dan keridhaan selain Allah. Orang yang ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan penghambaan dia kepada Allah, dia melakukannya demi mendapatkan keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, maka itu adalah disebut dengan ikhlas. Ada beberapa tingkatan dalam ikhlas, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Jadi ada beberapa tingkatan. Terkadang seorang melakukan penghambaan kepada Allah, dia melakukannya karena takut dari azab ilahi, atau bukan karena takut dari azab ilahi, tetapi dia mengharapkan memperoleh ganjaran-ganjaran ilahi. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia mungkin merasa malu di hadapan Allah SWT, sehingga dia harus ikhlas dalam perbuatannya. Malu karena apa? Pembangkangan yang dia lakukan, perbuatan maksiat yang dia lakukan, tidak adanya ketaatan kepada Allah SWT. Atau dia ikhlas karena dia bersyukur atas segala nikmat yang tidak terbatas daripada nikmat ilahi, demi memperoleh segala kesempurnaan maknawiyah manusia, kelayakan Sang Pencipta, keberadaan dalam penghambaan kepadanya, serta kecintaan dan kesukaan kepadanya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita bisa simpulkan dari tingkatan ikhlas ini, kita bisa melihat berdasarkan urutan ibadah dan penghambaan seseorang itu dilakukan terkadang sebabnya karena rasa takut dari azab ilahi, takut dari neraka. Ini kalau nggak salah pernah disampaikan oleh Imam Ali alaihi salam, ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, maka ibadah yang dia lakukan itu adalah karena tiga: takut daripada api neraka, rasa takut, atau karena dia ingin berniaga dengan Allah. Maksudnya berniaga itu apa? Dia ketika melakukan satu perbuatan, dia melakukan penghambaannya kepada Allah SWT karena dia mengharapkan surga Allah. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu mengeluarkan zakat, mengeluarkan humus, haji? Ya, karena saya ingin mendapatkan surga Allah. Niaga. Dia perdagangkan, dia niagakan ibadah dia. Kalau aku melakukan ini, aku akan mendapatkan imbalan surga. Atau dia merasa malu kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, kesadaran yang ada pada dirinya, dan dia perlu bersyukur, penuh cinta dan kasih kepada Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, dan ini mungkin yang kita bisa katakan adalah merupakan tingkatan daripada ikhlas. Hanya karena ridho Allah, hanya karena ingin mendapatkan cinta dan kasih Allah. Dan tiga kriteria ini ada pada diri kita, salah satunya. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang tingkatan daripada ikhlas, ada beberapa faktor yang menjadikan penghalang, yang menyebabkan seseorang tidak bisa ikhlas dalam perbuatannya, dalam penghambaannya kepada Allah SWT. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bersikap riya atau pamer.
Ini riya ini dia merupakan faktor penghalang utama manusia dapat memperoleh ikhlas dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukannya bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah, tapi dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, pujian dari orang lain, kemasyhuran, kedudukan dari orang lain. Fulan, masya Allah, ibadahnya. Ketika dia mendapatkan pujian-pujian seperti itu, maka dia merasa senang. Sehingga riya ini bisa dikatakan termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil, karena dia menyekutukan Allah. Yang seharusnya penghambaan itu hanya untuk Allah, hanya untuk mendapat ridho Allah, tapi dia lakukan untuk memperoleh pujian dari orang lain. Makanya dalam Islam itu memuji itu bukan merupakan satu hal yang baik. Kalau kita dipuji, kita katakan ana khairun mimma tadhunnun, aku lebih baik daripada apa yang kau sangkakan. Nah, untuk menghilangkan riya ini seharusnya orang bersikap riya ini tahu bahwa tidak mungkin dapat setiap saat memperoleh penilaian dan penerimaan positif. Tidak mungkin semua perbuatan yang dia lakukan karena riya ini akan selalu mendapatkan nilai yang positif dari setiap orang, mendapatkan penilaian dari seseorang. Karena tidak mungkin seseorang akan memuji kita dalam setiap perbuatan kita. Maka tidak ada untungnya kalau kita lakukan itu, karena sesaat saja. Keuntungan dan kerugiannya itu sesaat, tapi keuntungan dan kerugian dari Allah, keuntungan Allah itu akan selamanya kekal. Yang kedua, dia bergantung kepada dunia. Bergantung pada dunia ini menyebabkan seluruh kehidupan manusia dan bahkan penghambaan kepada Allah menjadi alat dan media untuk memperoleh lebih banyak keuntungan duniawi. Orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan penghambaan kepada Allah, tapi dia memiliki tujuan mendapatkan keuntungan duniawi, maka keikhlasan ini akan jauh darinya. Dia akan melakukan perbuatan itu kalau dia mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi ketika dia tidak memperoleh keuntungan duniawi, dia akan melakukan itu, atau dia mungkin tidak akan melakukan hal tersebut. Untuk menghilangkan ketergantungan ini, manusia mengenal lebih baik dunia dan dirinya, bahwa kebanyakan penderitaan, musibah, dan ketegangan yang dialami manusia adalah untuk memperoleh kesenangan dunia yang sementara. Dunia ini kesenangannya sementara, tidak ada yang kekal. Orang yang kaya raya, orang yang memiliki harta yang banyak, ketika dia meninggal, tidak mungkin hartanya akan dikuburkan bersamanya, tetapi harta itu akan diwariskan kepada anak cucunya. Dia hanya ditemani amal perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya. Manusia ini memiliki banyak dan beragam kebutuhan, di mana dunia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Sehingga kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan kita lakukan, jangan sampai kita bergantung kepada dunia. Yang ketiga, gangguan ini adalah syaitan. Syaitan ini memperindah riya, dunia, dan segala perbuatan buruk di hadapan manusia.
untuk menghalau penetrasi setan adalah dengan mengetahui bahwa setan yang menyebabkan terpuruknya Adam, dan mengetahui bahwa segala keburukan dan penderitaan itu pusatnya dari syaitan. Coba antum buka dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menghiasi seluruh kenikmatan duniawi." Akan dia jadikan kenikmatan dunia ini menjadi indah di hadapan manusia di muka bumi, sehingga menjadi indah menawan dalam pandangan manusia, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Syaitan akan berusaha semaksimal mungkin menyesatkan anak Adam. Salah satunya apa? Jangan sampai seorang hamba ini melakukan perbuatan atau penghambaan kepada Allah, dia lakukan dengan keikhlasan. Tidak mungkin. Karena dia ingin mencari teman nanti pada hari kiamat yang akan dia bawa dan bertempat tinggal di neraka. Nah, ini penyebab daripada keikhlasan dalam penghambaan kepada Allah itu hilang, tidak ada. Lalu bagaimana cara dan tips untuk memperoleh keikhlasan? Ada banyak cara dan tips untuk memperoleh keikhlasan, tapi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, karena apa yang kita bahas pada hari ini cukup panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan cara dan tips untuk memperoleh keikhlasan. Dan jika antum ada pertanyaan, antum bisa sampaikan melalui WhatsApp, dan kita nanti diskusikan pembahasan ini pada WhatsApp. Mungkin ini yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.